kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita, dengan napas kehidupan baru. Kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu berkati acara pagi kami ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, sahabat yang baik hati. Marilah kita menggunakan waktu di pagi hari ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan pagi ini untuk tanggal 18 Juli 2023 diambil dari Zefania 3 ayat 17. Demikian isi bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ai Jehovah delawatam do di tengah-tengah mi. Ulu balang silehon tua do ibana. Marlas ni rohasi tutu ibana di bagasan haholongon ni rohana. Maruluk-ulup ibana mardongan puji-pujian medaho. Saudara-saudara sekalian, konteks nats renungan pagi ini merupakan firman Tuhan yang datang kepada Zefania, yaitu tentang hukuman atas Yerusalem dan janji keselamatan. Nubuatan ini terjadi pada tahun 640 hingga tahun 608 sebelum Masehi. Nabi Zefania berbicara kepada orang Israel. Dia memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan, tetapi juga mengingatkan mereka tentang janji Tuhan untuk masa depan mereka. Kita memang bukan orang Israel di tahun 640 sebelum Masehi saat mendengar ini. Tetapi sebagai pelajar firman Tuhan, kita juga dapat menemukan kenyamanan dalam kata-kata Zefania. Kita tahu bahwa Allah datang ke tengah-tengah kita melalui Yesus, dan bahwa Dia memberi kita roh-Nya ketika kita percaya. Dapat kita baca di Yohanes 1 ayat 14 atau Galatia 4 ayat 6. Melihat nats tersebut, Allah dikatakan sebagai pahlawan. Pahlawan berarti orang yang mau memberikan diri untuk membela, mau menolong, dan mau berkorban demi orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti banyak menghadapi tantangan, pergumulan, musuh, dan berbagai macam rintangan. Artinya kita menghadapi peperangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh seorang pahlawan untuk menyelamatkan kita dari seluruh pergumulan hidup kita. Jika kita hanya mengandalkan diri kita saja, maka kita bisa kalah. Kita membutuhkan seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan hidup kita dari cengkraman iblis dan dosa. Nats hari ini memberikan jaminan bagi kita bahwa Allah bersedia menjadi pahlawan. Pahlawan yang tidak terkalahkan. Allah pasti memberi kemenangan. Mengapa demikian? Karena Allah tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang berharap dan datang kepadanya. Apakah yang dilakukan Allah kepada kita? Yang pertama, Allah selalu menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Allah adalah Maha Kuasa. Dia berkuasa atas setiap kehidupan dan pelayanan kita. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah Allah memberi semangat dan keberanian. Allah adalah motivator kita. Roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 4. Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian dan ketertiban. Jadi kita sebagai umat Tuhan mendapat keberanian antara lain. Satu, Allah selalu ada di antara kita. Itu jelas. Yang kedua, Allah selalu memberi kemenangan kepada kita. Yang ketiga, Allah selalu memberi sukacita. Yang keempat adalah Allah selalu memperbarui kita dalam kasih-Nya. Yang kelima adalah Allah selalu mengangkat malapetaka dari diri kita. Yang keenam dan terakhir ada Allah selalu memulihkan keadaan kita. Contoh lain yang dapat kita bisa lihat, yaitu pengembalian umat Allah ke Yerusalem. Bukanlah usaha atau karena kemenangan mereka melawan Babilonia, tapi karena Tuhan sendiri yang memerintahkan Raja Kores membebaskan umatnya.
mengembalikan mereka pulang sekaligus membawa harta benda mereka dan sekaligus dapat membangun tembok Yerusalem di sana dan membangun bait suci Allah. Ini apa yang dapat kita lihat? Ini adalah kemahakuasaan Allah. Karena itu, teruslah kita menjadikan Allah sebagai pahlawan dalam hidup kita, agar kita beroleh kemenangan dalam mendapatkan pergumulan kita. Saudara-saudara, dari renungan pagi ini ada 3 poin yang perlu kita ingat. Yang kita dapat adalah, pertama, Allah sendirilah yang mengerjakan sukacita besar bagi setiap umatnya yang memegang teguh setiap janjinya. Kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dan pusat dari sukacita kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketiga adalah Tuhan Allah yang kita sembah turut bersukacita dan bersorak-sorai karena umatnya yang selalu bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang nubuatan dari Nabi Zefania. Ya Tuhan, untuk itu ya Tuhan, Engkaulah hadir di tengah-tengah kami sebagai pahlawan dalam kehidupan kami, biar kami selalu Engkau menangkan dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti mana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.